Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan khotbah dengan judul Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Namun sebelumnya, kita mungkin bertanya, apa itu Alkitab? Alkitab atau kitab suci adalah firman Tuhan atau firman Allah yang tertulis, yang diberikan oleh inspirasi ilahi melalui orang-orang kudus Allah yang berbicara dan menulis karena mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi Alkitab adalah buku yang sangat istimewa yang boleh kita jumpai. Ada beberapa fakta yang boleh kita dapati mengenai Alkitab. Yang pertama adalah Alkitab adalah salah satu buku yang terlaris di dunia dan diperkirakan sudah terjual lebih dari 5 miliar kopi. Wow, luar biasa saudara-saudara. Yang kedua, Alkitab dia tersedia dalam 2454 bahasa yang berbeda. Yang ketiga, Alkitab juga terdapat terjemahan bahasa Inggris dari kitab suci, yaitu King James Version of the Bible, yang mengilhami lebih banyak lagu daripada buku lainnya. Selain itu, apalagi fakta daripada Alkitab yang boleh kita lihat? Seluruh Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru telah diterjemahkan dan dicetak ke dalam 310 bahasa, bahkan Perjanjian Baru saja sudah diterjemahkan ke dalam 695 bahasa. Selanjutnya, bagian-bagian tertentu dalam kitab suci diterjemahkan ke dalam 902 bahasa. Jadi kesimpulannya, Alkitab dapat dibaca di dalam 1907 bahasa, dan tidak ada buku satupun di dunia ini yang diterjemahkan dalam sekian banyak bahasa daripada Alkitab. Jadi ini merupakan fakta-fakta menarik yang boleh kita tahu mengenai Alkitab, yaitu firman Allah. Setiap tahunnya, ada kurang lebih daripada 10.000 buku dan artikel tentang Alkitab yang ditulis oleh pakar kitab suci. Mengapa bisa begitu? Karena kitab suci ini mempunyai begitu kaya dengan pengertian. Pengertian yang asli akan selalu makin baik jika dipahami dan penerapannya ke dalam situasi-situasi kehidupan dan penghayatan yang baru tidak akan habis. Itulah mengapa banyak sekali sampai sekarang pun banyak filsuf-filsuf dan para ahli Alkitab yang terus-menerus menggali mengenai Alkitab. Karena pengetahuan, pengertian mengenai Alkitab ini tidak akan pernah habis. Alkitab ini dibagi dalam dua bagian utama. Sesuai dengan apa yang kita ketahui adalah Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama. Secara ringkas, kalau kita baca secara meringkas, Perjanjian Lama ini mengisahkan mengenai kisah mengenai suatu bangsa, yaitu bangsa Israel, dan Perjanjian Baru adalah cerita mengenai seorang anak manusia. Bangsa itu adalah cara Allah untuk membawa anak manusia itu ke dalam dunia. Jadi Perjanjian Baru itu merinci tentang datangnya anak manusia yang dijanjikan itu yang boleh kita lihat di Perjanjian Lama. Namanya adalah Yesus. Dan dia menggenapi nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Jadi dia menghidupi hidup yang tidak berdosa dan mati menjadi juru selamat dan bangkit dari antara orang mati. Jadi kitab suci ini adalah sebuah pernyataan tentang kehendak Allah, dan itu merupakan ukuran tabiat, ujian pengalaman, pengungkapan doktrin yang sah, dan catatan yang terpercaya perihal tindakan-tindakan Allah dalam sejarah. Dalam Alkitab ada 66 kitab berbeda dalam membentuk sebuah Alkitab. Termasuk di dalamnya ada kitab Taurat, seperti Imamat dan Ulangan, ada kitab-kitab sejarah, seperti Esra dan Kisah Para Rasul, ada kitab-kitab puisi seperti Mazmur dan Pengkhotbah, Amsal, dan ada kitab-kitab nubuatan seperti Yesaya dan Wahyu, ada juga seperti biografi atau kitab lainnya seperti Matius, Yohanes, dan surat-surat seperti Titus dan Ibrani. Selain itu, firman Allah adalah tentang pernyataan mengenai firman yang tidak pernah salah. Jadi Alkitab adalah firman Allah yang tidak pernah salah. Karena apa? Karena pengarang atau penulis Alkitab tersebut adalah Allah yang diilhami dan menulis dengan inspirasi Roh Kudus melalui para nabi, para penulis lainnya, mereka diilhami langsung oleh Tuhan melalui Roh Kudus, maka tulisan mereka merupakan sabda daripada Allah. Dan Alkitab ini bukan hanya mengubah kehidupan beberapa orang, namun Alkitab juga telah mengubah kehidupan banyak orang. Alkitab telah menghasilkan orang-orang kudus dan juga mengubah perjalanan sejarah manusia. Dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci ini
tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi, Alkitab ini tidak boleh ditafsirkan menurut pemikiran kita sendiri. Karena isi-isi daripada Alkitab, firman Allah ini merupakan sabda langsung daripada Allah melalui Roh Kudus. Lalu, kalau kita buka juga dalam 2 Timotius 3:16-17, dikatakan di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Alkitab sangat banyak manfaat yang boleh kita dapati. Alkitab bukan hanya sekedar buku biasa, namun Alkitab juga dapat berguna untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik orang juga di dalam kebenaran. Jadi, Alkitab mengajarkan setiap perbuatan baik yang boleh kita contohi pada saat ini. Jadi, selain daripada 2 Timotius 3:16-17, tidak hanya mengatakan bahwa Alkitab ini diilhami, tapi juga ini juga berguna untuk mengajar, juga untuk berguna untuk memperlengkapi kita untuk melakukan perbuatan yang baik, melakukan perbuatan yang benar di hadapan Allah. Ini berarti bahwa Alkitab ini ditulis atas atau diilhami oleh Roh Kudus dan mampu menghasilkan sesuatu yang baik. Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu merupakan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam juga Amsal 30 ayat 5-6, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jadi firman Allah atau Alkitab adalah murni, merupakan salah satu hasil daripada perkataan Tuhan melalui nabi-nabinya yang diilhamkan melalui mereka. Jadi jangan kita sekali-sekali mau menambahi, jangan sekali-sekali kita mau menambah-nambahkan, memberikan pengertian kita sendiri. Karena itu Alkitab adalah suci. Dalam Ibrani 4 ayat 12, firman Allah itu hidup dan berkuasa. Firman Allah itu hidup dan berkuasa lebih tajam daripada pedang yang bermata dua. Firman itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh. Sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang, sumsum. Firman Allah menghakimi pikiran dan niat hati manusia. Dalam juga Yesaya 55 ayat 10-11, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikian firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku-kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku-suruhkan kepadanya. Jadi kita bisa lihat dalam ayat-ayat yang sudah kita baca bahwa Alkitab sangat penting dalam kehidupan kita. Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang suci. Sebagaimana dalam Amsal 30 ayat 5-6, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan kita menambahi firman-Nya supaya kita tidak ditegurnya dan dianggap sebagai orang yang pendusta. Alkitab merupakan buku yang suci. Dalam Wahyu 22:18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Kita bisa dapati di sini bahwa Alkitab merupakan buku yang suci. Jangan sekali-sekali kita mau menambahkan perkataan-perkataan yang Allah sudah berikan. Dan dalam ayat 19, dan jikalau seorang mengurangkan, bukan hanya menambahkan, tapi mengurangkan pun sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagian daripada pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang ditulis dalam kitab ini. Kita lihat bagaimana Allah sangat mengamarkan kepada kita bahwa Alkitab adalah buku yang suci. Jadi jangan kita menambahkan, jangan juga kita mengurangkan. Dalam Yesaya 8:20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Dalam Yohanes 17:17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. 1 Tesalonika 2:13, dan karena itu kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia,
Tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga dalam kamu yang percaya. Jadi firman Allah itu merupakan perkataan langsung daripada Allah. Biarlah firman Allah ini dikatakan boleh bekerja di dalam kita sebagai orang yang percaya. Alkitab berbicara tentang Yesus, berbicara tentang Yesus Kristus. Yohanes 5:13, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Dan juga dalam Lukas 24 ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Alkitab itu berbicara mengenai siapa? Mengenai Yesus Kristus inti dalamnya. Dalam Lukas 4 ayat 16-17, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Jadi dalam arti bahwa Yesus pun dia menggunakan Alkitab dalam keseharian kehidupannya ketika dia berada di dunia ini. Dia membaca Alkitab pada setiap hari Sabat di rumah ibadat. Itu salah satunya adalah kitab daripada Nabi Yesaya. Jadi Yesus Kristus adalah pusat daripada Alkitab. Pusat Alkitab hanya pada Yesus. Seluruh Alkitab itu baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Berbicara tentang firman Allah. Berbicara mengenai Yesus sebagai firman Allah, yaitu Allah kita. Oleh karena itu dalam Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditidakkan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Yesus datang bukan untuk menghapus Alkitab. Yesus datang bukan untuk, Alkitab tidak berguna lagi. Hanya separuh yang berguna. Hanya kitab perjanjian baru saja, perjanjian lama udah tidak berlaku. Tidak. Karena Yesus sudah mengamarkan, Yesus sudah memberitahukan kepada kita bahwa Yesus datang adalah untuk menggenapi. Dia berkata bahwa dia tidak menghapus atau mentiadakan hukum Taurat atau hukum para nabi. Namun dia berkata bahwa dia datang untuk menggenapi semua itu. Bahwa semuanya itu adalah benar dan baik. Dalam Matius 5:19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Luar biasa. Bila mana kita mau mengajarkan firman Tuhan, kita mau mengindahkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berbahagialah kita, bila mana kita mau mendengarkan, kita mau membacakan Alkitab atau kitab kata-kata nubuat ini. Sebab waktu Tuhan sudah tidak lama lagi. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerima. Tuhan mengajak kita untuk kita boleh tinggal dalam firman Tuhan. Tinggal sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Maka daripada itu, apa saja yang kita inginkan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Dari kesimpulan daripada khotbah yang akan renungan yang saya bawakan pada hari ini adalah Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah suatu perkataan firman Allah yang benar. Apa yang dikatakan iman kita tentang kitab suci adalah indah. Jadi melalui Alkitab yang berisi firman Allah ini, kita boleh bertemu dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, mengetahui kebenaran, dan sebagai ayat penutup dalam Kolose 2 ayat 3, Alkitab menghubungkan kita dengan Kristus yang di dalamnya tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi marilah kita membaca Alkitab, bukan nanti, bukan besok, namun sekaranglah waktunya untuk kita mengetahui kebenaran atas firman Tuhan. Tuhan memberkati.